Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 di dalam kita sama-sama belajar kitab Ester. Dan hari ini kita memasuki pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ini adalah satu perikop yang bagi saya sangat kuat berbicara tentang kekuasaan. Di dalam perikop ini kita akan menemukan seorang yang haus akan kekuasaan, seorang yang menentang kekuasaan, seorang yang memberikan kekuasaan, dan seorang yang menyalahgunakan kekuasaan. Oleh sebab itu perikop ini saya berikan tema tentang kekuasaan, yaitu haus akan kekuasaan, menentang kekuasaan, memberikan kekuasaan, dan menyalahgunakan kekuasaan. Mari kita membaca teks ini terlebih dahulu supaya kita bisa memahami dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam perikop ini. Ester pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama dan memperhatikan ayat demi ayat. Pasal 3 ayat yang pertama kitab Ester. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasuerus dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Ayat yang ke-7, dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang kedua, belas zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ayat yang ke-8, maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta, dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggilnyalah panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah,
dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimaterai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada suatu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Ayat yang ke-15, maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Berbahagialah setiap kita yang hatinya haus dan lapar untuk membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama meminta Allah Roh Kudus untuk memimpin setiap kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami menghadap hadirat-Mu saat ini ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami ya Tuhan, yang akan mengajarkan hal-hal yang baru, yang akan memberikan pemahaman di mana kami boleh diajak, didorong untuk berani melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kami mengikuti langkah-langkah jejak-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memateraikan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang mengampuni, melayakkan, menguduskan setiap kami untuk bisa masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bercahaya, menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam seluruh sisa kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, genosida yang dalam bahasa Yunani berarti genos, bisa diartikan sebagai rakyat, ras atau satu bangsa. Ya, di mana istilah ini digunakan pertama kali oleh seorang yang bernama Raphael Lemkin, ya, seorang ahli hukum Polandia di tahun 1944. Tentu istilah ini digunakan sangat erat kaitannya dengan pembunuhan massal yang terjadi atas orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, daratan Eropa saat itu, dan khususnya di Polandia yang saat itu ada di bawah penguasaan Jerman, yang ada di bawah pemerintahan Hitler saat itu, di mana Polandia adalah negara di mana paling banyak orang-orang Yahudi dibunuh saat itu. Sehingga istilah genosida ini muncul. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, arti genosida ini sendiri memiliki pengertian di mana satu tindakan strategis yang sistematis dan sangat terencana untuk memusnahkan satu suku bangsa atau satu ras, atau juga satu bangsa, satu negara, atau juga bisa satu bahasa tertentu, ya, termasuk mengubah atau menghancurkan sejarahnya sehingga benar-benar lenyap, termasuk menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Hal ini pernah terjadi berkali-kali, ya, salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di tahun 88 sebelum Masehi, di mana pemerintahan Romawi di bawah Mithridates yang ke-6 dari Pontus memerintahkan untuk memusnahkan seluruh ras Itali, baik pria, wanita, anak-anak dari segala usia di seluruh wilayah yang ditaklukkannya. Dan dicatat dalam sejarah dalam satu hari saja sudah dibunuh 80.000 orang.
Dan peristiwa salah satu genosida terbesar lainnya di zaman modern, seperti yang saya sudah katakan tadi, adalah peristiwa Holocaust, di mana terjadi 6 juta orang Yahudi dibunuh di seluruh daratan Eropa di zaman pemerintahan Hitler dari tahun 1941 sampai 1944. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan di dalam slide yang saya tayangkan. Bapak Ibu Saudara, dan salah satu rencana dan keputusan genosida terbesar di dunia, seandainya ini benar-benar terjadi, adalah apa yang akan dilakukan oleh Haman, di mana ia akan membunuh, memusnahkan seluruh orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahannya. Dia adalah orang kedua setelah Raja Ahasuerus yang memerintah 127 daerah, di mana seluruh orang Yahudi tersebar saat itu setelah masa pembuangan. Dan 127 daerah itu termasuk Yerusalem yang ada di bawah kekuasaannya. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka seluruh orang Yahudi akan musnah. Dan itu artinya tidak akan pernah ada yang namanya Yesus Kristus, Sang Mesias, hadir di dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan seandainya itu benar-benar terjadi, maka semua manusia berdosa tidak akan pernah memiliki pengharapan untuk bisa diselamatkan. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, karena ini bertentangan dengan rencana dan kehendak Allah, di mana melalui keturunan orang Yahudi akan dilahirkan Sang Mesias, maka apa yang direncanakan oleh Haman yang sudah menyalahgunakan kekuasaannya itu tidak pernah terjadi. Itu akan kita bahas di dalam beberapa minggu ke depan. Dan hari ini kita akan membahas pasal yang ketiga, siapakah sebenarnya Haman? Ya, dan apa yang menyebabkan Haman ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahannya. Dan bagaimana raja bisa menyetujui rencana jahat Haman ini. Dan kapan sebenarnya Haman merencanakan peristiwa ini terjadi. Itu yang akan kita bahas di dalam perikop pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ini. Mari kita membaca sekali lagi Ester pasal 3 ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Bapak Ibu Saudara, sesudah peristiwa itu artinya sesudah Mordekai membocorkan rencana jahat dari sida-sida raja yang akan membunuh Raja Ahasuerus, sehingga raja diselamatkan, yang dituliskan di dalam pasal yang kedua yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Sesudah peristiwa itu berarti sesudah nama Mordekai tercatat dalam buku sejarah kerajaan Media Persia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka peristiwa pasal 3 ini terjadi di mana bukan Mordekai yang dipromosikan, tetapi Haman. Padahal kita tahu sebenarnya Mordekai lah yang sudah menyelamatkan nyawa raja. Seharusnya dialah yang memiliki jabatan yang sekarang ditempati oleh Haman. Ya, kita berpikir seperti itu. Apakah Tuhan lupa? Kita akan belajar itu di dalam pasal-pasal selanjutnya. Tapi di dalam pasal ini kita melihat bahwa Haman memiliki atau dipromosikan oleh raja untuk menjadi orang kedua setelah Raja Ahasuerus. Dan kalau kita melihat pasal yang kedua ayat yang ke-16, ya kita baca sama-sama. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda.
Dan kalau kita memperhatikan Ester pasal 3 ayat yang ke-7, dalam bulan pertama yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur yakni undi di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan pangkat Haman, ya kita tahu bahwa sebelum dia diangkat menjadi orang yang kedua, ya perikop ini memberitahu kepada kita bahwa Haman sudah ada bersama dengan raja. Haman sudah bekerja di bawah pemerintahan Ahasuerus. Tetapi pasal 3 ayat 1 ini menuliskan bahwa pangkat Haman dinaikkan menjadi orang kedua atau setingkat perdana menteri terjadi selama tahun ke-11 pemerintahan Ahasuerus. Itu artinya setelah 3 sampai 4 tahun Ester menjadi ratu menggantikan Wasti. Kita tidak diberitahu mengapa tiba-tiba ada seorang yang bernama Haman yang muncul dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, latar belakangnya tidak dituliskan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita membahas ayat-ayat selanjutnya di dalam perikop ini, setidaknya kita bisa mendapati bahwa Haman adalah seorang yang kaya raya. Ya, mungkin selain dia memiliki jabatan sebelumnya, dia juga seorang yang memiliki harta yang banyak. Mungkin juga dia seorang pengusaha atau seorang ahli politik yang kaya raya. Ya, yang bisa setidaknya menjanjikan kepada raja sanggup memberikan triliunan rupiah, ya satu uang yang tidak sedikit. Ya, di dalam ayat-ayat selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa Haman adalah seorang yang pintar berkomunikasi. Haman adalah seorang yang memiliki pemikiran yang strategis. Haman adalah seorang yang tahu isi hati dan apa yang ada atau yang paling disukai oleh raja. Tentu salah satunya adalah uang. Ya. Haman adalah seorang yang bisa memikat hati raja melalui skill komunikasinya yang sangat baik. Ya, ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa Raja Ahasuerus mau menuruti apa yang Haman usulkan, ya, untuk memusnahkan bangsa Yahudi, sekalipun raja tanpa memeriksa kebenarannya dan tanpa tahu sebetulnya siapa itu orang Yahudi, siapa itu bangsa Yahudi. Dia hanya menuruti saja apa yang diusulkan oleh Haman. Ya. Raja begitu percaya dengan segala permintaan dan keputusan Haman. Ya, kita melihat di dalam perikop ini, itu yang bisa kita temukan di ayat yang pertama. Dan ayat-ayat selanjutnya inilah yang akan kita temukan sebenarnya permulaan masalah ini terjadi. Mari kita membaca ayat yang kedua, pasal yang ketiga. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ya. Bahkan raja sendiri memerintahkan agar semua pegawai raja yang ada di depan pintu itu mengambil sikap yang sama seperti yang mereka lakukan kepada raja, yaitu sujud berlutut di hadapan Haman seperti mereka lakukan kepada raja. Kalau raja lewat, kalau Haman lewat, dia harus melakukan sikap yang sama, yaitu sujud berlutut menyembah kepada Haman. Dan hanya satu orang yang tidak melakukan itu, yaitu Mordekai. Ya, Mordekai melakukan itu kepada raja, tetapi Mordekai tidak melakukan itu kepada Haman. Dan ketika teman-teman Mordekai melihat ini, menyaksikan ini, ya ayat yang ketiga dan yang keempat menuliskan, maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Bukankah engkau harus sujud, berlutut, menyembah kepada Haman kalau dia melewati pintu gerbang ini seperti yang kau lakukan kepada raja? Ya. Teman-teman daripada Mordekai ini sudah menegurnya dia
berkali-kali. Ya, ayat keempat menuliskan setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, ya, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Artinya Bapak Ibu Saudara, pegawai-pegawai ini melaporkan kepada Haman bukan untuk menjerumuskan, bukan karena membenci Haman, bukan. Tetapi mereka sedang meminta persetujuan dari Haman, apakah Mordekai bisa tetap melakukan hal seperti itu, yaitu tidak sujud menyembah ketika Haman melewati pintu gerbang. Mengingat Mordekai adalah orang Yahudi. Ya, kita tahu sebenarnya teman-teman atau pegawai-pegawai yang ada di pintu gerbang istana raja memiliki hubungan yang baik dengan Mordekai. Ya, mereka tidak mau mengkhianati Mordekai, tetapi hanya meminta persetujuan agar Mordekai dibebaskan dari perintah raja tersebut. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika Haman mendengar laporan dari pegawai istana di pintu gerbang ini, Haman bukannya menerima, tetapi Haman justru menjadi panas hati. Haman merasa disepelekan. Haman yang memiliki kekuasaan yang begitu tinggi merasa direndahkan oleh Mordekai. Ya, inilah kesombongan, arogansi yang dimiliki oleh Haman, seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi. Saat itu setelah raja. Oleh sebab itu, dengan hati yang panas, Haman mengambil satu keputusan untuk memusnahkan, membinasakan, membunuh Mordekai. Tetapi dengan memiliki kekuasaan yang begitu tinggi, memiliki jabatan yang begitu tinggi, memiliki harta yang begitu banyak, Haman merasa terlalu remeh kalau saja hanya membunuh Mordekai seorang. Sehingga dia memutuskan untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahannya. Seluruh daerah, 127 daerah, bangsa-bangsa yang ada di bawah pemerintahan Media Persia. Dan itu berarti termasuk Yerusalem di dalamnya. Dan itu berarti semua orang Yahudi akan musnah. Hanya dengan demikian maka Haman merasa dirinya baru setara dengan kedudukannya yang saat itu menjadi Perdana Menteri Raja Media Persia. Nilainya sama dengan seluruh bangsa Yahudi. Ya, inilah yang membuat Haman mengambil satu keputusan untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, sebelum kita melanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya, seharusnya timbul satu pertanyaan. Mengapa Mordekai tidak mau berlutut dan sujud di hadapan Haman ketika Haman melewati pintu gerbang istana? Padahal raja, ini adalah perintah raja yang harus ditaati. Ya. Berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu Saudara, saya membaca beberapa komentar ya, yang disampaikan. Saya boleh menyimpulkan ada 4 hal kesimpulan secara umum. Ya, dan kita akan melihat dari 4 hal ini, kesimpulan yang terakhir yang saya akan sampaikan, ini yang paling tepat. Ya, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Beberapa komentator berpendapat bahwa mengapa Mordekai tidak mau sujud berlutut di hadapan Haman ketika melewati pintu gerbang, karena Mordekai adalah orang yang sombong. Arogansi Mordekai yang tidak mau mentaati perintah Raja Ahasveros, ya, yang dia tahu saat itu yang menindas bangsa Yahudi, dan Mordekai adalah orang Yahudi. Maka ini merupakan tindakan arogansi dari Mordekai. Tetapi kalau kita berbalik kepada apa yang terjadi di pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai 23, kita melihat justru Mordekai bukan orang seperti itu. Ya, Mordekai justru membela Raja Ahasveros sehingga dia membocorkan niat jahat dari sida-sida raja yang akan membunuh raja. Dan kita tahu juga tidak mungkin Mordekai menentang perintah raja, karena anak angkatnya Esther ketika itu sudah menjadi permaisuri raja. Ya, yang kedua, mengapa Mordekai tidak mau berlutut dan menyembah
Haman ketika melewati pintu gerbang, komentator yang lain mengatakan bahwa karena Mordekai adalah orang Yahudi yang tidak mau berlutut menyembah orang atau Allah lain selain Allah Israel. Ya. Benar bahwa ini berbicara tentang Keluaran pasal yang ke-20, berbicara tentang tidak boleh menyembah Allah lain. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada teks ini, konteks yang sedang terjadi, ya bahwa berlutut dan menyembah raja atau seseorang yang ditentukan oleh raja sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketika menyembah Allah lain yang diperintahkan oleh hukum Taurat atau hukumnya Musa. Ya, kita melihat di dalam teks seluruh perikop atau seluruh pasal kitab Ester ini tidak pernah disebutkan nama Tuhan atau Allah, dan kita juga bisa menyimpulkan bahwa Ester sendiri bersujud dan menyembah kepada raja, dan dia tidak menurunkan martabat Allah Israel. Dan kita juga percaya bahwa Mordekai juga sujud dan menyembah raja ketika dia melewati pintu gerbang istana. Karena Mordekai sudah menjabat atau menjadi pegawai pemerintahan Media Persia sekian lama sebelum Haman dijadikan Perdana Menteri. Ya, dengan demikian maka komentar yang kedua ini pun kurang tepat. Ya, kalau kita kaitkan dengan konteks yang sedang terjadi di kitab Ester pasal yang ketiga. Ya, berlutut dan menyembah kepada manusia tidak menunjukkan bahwa itu merendahkan Allah. Ini sikap menghormati seorang atasan yang ada di hadapannya. Ya, Ester sujud menyembah di hadapan raja, ya, seperti yang dituliskan di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 dan 16. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Ester sedang merendahkan martabat atau kedudukan Allah. Mordekai sudah menjadi penjaga pintu gerbang sebelum adanya kewajiban untuk berlutut dan menyembah Haman. Dengan demikian pasti Mordekai juga pernah menyembah dan berlutut ketika raja melewati pintu gerbang istana. Ya. Dengan demikian maka pendapat dari komentator bahwa Mordekai tidak mau menyembah atau berlutut sujud di hadapan Haman karena Mordekai menyamakan kedudukan Haman dengan Allah Israel bukanlah satu pendapat yang tepat. Dan kita melihat alasan yang keempat yang menurut saya ini yang paling tepat mengapa Mordekai tidak mau berlutut sujud ketika Haman melewati istana raja. Ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita berbalik kepada ratusan tahun sebelumnya, sebelum peristiwa ini terjadi. Kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat yang ke-16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, kita ingat ketika itu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa memimpin bangsa Israel berperang dengan bangsa Amalek. Dan nubuatan itu muncul bahwa bangsa Israel sejak itu akan terus-menerus berperang melawan bangsa Israel turun-temurun sampai kepada peristiwa ini terjadi. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, melalui pasal 3 ayat 1, Haman adalah keturunan daripada Agag. Ya, Agag, siapakah Agag? Agag adalah Raja Amalek. Ya, yang saat itu kalau kita kembali kepada kisah sebelumnya yang dituliskan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9, di mana ketika itu bangsa Amalek yang diperintah atau dipimpin oleh Raja Agag dikalahkan oleh Saul yang mewakili bangsa Israel. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Musa bahwa bangsa Israel dan bangsa Amalek akan terus-menerus berperang
turun-temurun itu terjadi sampai kepada waktu di mana Israel dipimpin oleh Saul. Jadi Amalek diwakili oleh Agag dan Israel diwakili oleh Saul. Kita melihat siapa Saul, ya. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 menjelaskan siapa sebenarnya Saul yang juga sebenarnya menjadi nenek moyang daripada Mordekai. Ya. Alkitab sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya, sungguh luar biasa. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Yang kedua, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kita lihat 1 Samuel 9 ayat yang ketiga. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Ester pasal 2 ayat yang kelima. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi. Ya, pada waktu itu di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, nenek moyang Mordekai adalah Saul yang saat itu bermusuhan dengan Agag, raja bangsa Amalek. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, permusuhan antara nenek moyang Haman dan permusuhan antara Mordekai sudah berlangsung ratusan tahun. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, permusuhan antara bangsa Israel dan Amalek lah yang menjadi latar belakang layar di dalam penulisan kitab Ester ini. Ya. Ini adalah perang militer antara Israel dan Amalek. Israel diwakili oleh Mordekai dan Amalek diwakili oleh Haman. Sebagai suku antisemit yang ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi. Sejak dulu kala, bangsa Amalek selalu ingin menghancurkan bangsa Yahudi. Memusnahkan bangsa Yahudi sampai kepada peristiwa di dalam kitab Ester pasal ketiga ini terjadi. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menyimpulkan bahwa permusuhan antara bangsa Israel dan bangsa Amalek yang menjadi latar belakang peristiwa kitab Ester ini dituliskan. Ya. Ini adalah perang militer antara bangsa Israel dan bangsa Amalek. Israel diwakili oleh Mordekai yang merupakan keturunan dari suku Benyamin, keturunan dari Saul, dan Amalek diwakili oleh Haman yang merupakan keturunan Agag atau bangsa Amalek sebagai suku antisemit yang ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi. Ya, jadi kalau kita mengingat peristiwa perkelahian antara Daud dan Goliat yang mewakili bangsa masing-masing. Daud mewakili bangsa Israel, Goliat mewakili bangsa Filistin. Kekalahan dan kemenangan mereka menentukan kekalahan satu bangsa. Ya, inilah juga yang terjadi di dalam kitab Ester ini. Ya, bahwa bangsa Amalek dan bangsa Israel berperang diwakili oleh Haman dan oleh Mordekai. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, kapan peristiwa ini ditentukan, ya, pembunuhan massal ini. Ya, kita lihat Ester pasal 3 ayat yang ke-7, dalam bulan pertama yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur yakni undi di depan Haman.
hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ya, cara membuang undi untuk mendapatkan hari yang baik dan tepat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang seringkali dilakukan di dalam pemerintahan Mesopotamia, ya, dalam hal ini di dalam pemerintahan Raja Media Persia. Mereka menentukan hari yang baik ketika mereka berperang atau mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dan tentu tanggal tersebut adalah merupakan tanggal yang didapatkan oleh Haman untuk melaksanakan niat jahatnya. Dia memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan belajar lebih dalam Hari Raya Purim. Ya, hari raya yang sampai saat ini terus menerus diperingati oleh bangsa Israel. Ya, dengan demikian bagaimana Esther dan Mordekai menyelamatkan bangsa Israel ketika itu menjadi satu peristiwa yang sangat penting. Ya, yang diperingati sampai hari ini. Kita akan bahas ini nanti di dalam minggu-minggu ke depan. Lebih dalam lagi. Dan bagaimana Haman bisa merealisasikan apa yang dia inginkan. Ya, tentu dia harus meminta persetujuan dari raja. Ya, inilah hebatnya Haman di dalam mengadakan pendekatan kepada raja, bagaimana dia mengerti apa yang menjadi kesukaan raja, apa yang menjadi isi hati raja, sehingga dia dengan mudah bisa menyampaikan keinginannya dan raja memberikan wewenangnya atau kekuasaannya kepada Haman. Ya, kita lihat, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus, ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Bapak Ibu Saudara, Haman sangat mengerti apa yang menjadi kesukaan Raja Ahasuerus, yaitu kekuasaan, arogansi, di mana raja ingin selalu didengar perintahnya, di mana raja ingin selalu dihormati. Ya, dia tidak senang dengan orang-orang yang tidak menghormati dan tidak mentaati perintah-perintahnya. Ya, dalam hal ini dia menyinggung 3 hal. Haman menyinggung hati raja sehingga raja memberikan kekuasaan nih kepada Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Ya, ya. Ada 3 hal di mana Haman mengatakan bahwa ada bangsa yang menyusup ke seluruh wilayah kekaisaran. Ada bangsa yang menyusup ke bangsa-bangsa yang ada di pemerintahan Media Persia yang ada saat itu, yaitu ke 127 wilayah kerajaan Media Persia. Ya. Haman mengatakan mereka tidak seperti orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain yang mentaati apa yang diperintahkan oleh raja, termasuk membayar pajak. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang menentang, yang tidak mentaati perintah-perintah raja. Ya, mereka atau bangsa ini adalah bangsa yang memiliki hukum sendiri, ya, yang tidak mau berjalan seperti bangsa yang lain. Ya, mereka adalah bangsa yang memberontak, yang menentang hukum-hukum raja. Ya, bangsa yang tidak mentaati, yang melawan perintah raja. Tentu perkataan Haman ini sangat menyentuh hati raja. Ya, dia tidak akan suka dengan bangsa seperti ini, sekalipun Raja Ahasuerus tidak tahu bangsa mana yang dimaksud. Ya, dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah bangsa Yahudi, bangsa di mana Esther yang menjadi istrinya. Ya. Ahasuerus tidak pernah menanyakan. Yang ada di dalam benaknya kalau ada bangsa seperti itu, bangsa yang tidak mentaati perintahnya, bangsa yang memberontak kepadanya, musnahkan. Ya. Akhirnya raja langsung memutuskan dan setuju dengan Haman. Dia memberikan kekuasaannya kepada Haman. Kita lihat ayat yang ke-9. Ya, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan satu titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Ya, satu lagi Bapak Ibu Saudara, Haman tahu apa yang menjadi kesukaan raja, yaitu harta. Raja Ahasuerus haus akan harta
dan kekuasaan. Kita lihat di pasal 1, ya. Raja Ahasveros memiliki begitu banyak harta. Ya, dia orang yang tamak. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hitung sama-sama mengapa Raja Ahasveros begitu tertarik dengan harta yang akan diberikan oleh Haman. 10.000 talenta perak itu sama dengan 330 ton perak, ya. Atau kurang lebih nilainya kalau kita hitung saat ini adalah 290 juta US dollar. Dan kalau kita hitung ke dalam rupiah sama dengan 4,4 triliun rupiah. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan 60% pendapatan dari pendapatan tahunan kerajaan Ahasveros. Ya. Sangat besar, tentu saja raja sangat tertarik. Yang ketika itu, ya, berdasarkan beberapa komentar yang saya dapatkan, bahwa ketika itu raja baru saja dikalahkan oleh kerajaan Yunani. Tentu dia memerlukan lebih banyak uang lagi, ya, untuk bisa bertahan. Ester pasal yang ketiga ayat yang ke-10, maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Seteru orang Yahudi itu. Ya, saya katakan ini peperangan turun-temurun. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Terlihat di sini bahwa raja sama sekali tidak peduli dengan bangsa mana yang akan dimusnahkan. Yang ada di dalam benaknya adalah cepat laksanakan, musnahkan bangsa itu, bangsa yang menentang, bangsa yang memberontak kepadaku, cepat laksanakan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Apa yang direncanakan oleh Haman semuanya disetujui oleh Raja Ahasveros, dan dia menggunakan cincin raja memeteraikan keputusannya untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Ya. Surat dibuat dan disebarkan ke seluruh media Persia. 127 pemerintahan bangsa-bangsa yang ada di bawah pemerintahan media Persia. Untuk perintah untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi yang ada saat itu. Jemaat sekalian dan Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari di dalam perikop pasal 3 ayat 1 sampai 15 ini? Tentu banyak sekali. Tetapi seperti yang sudah saya kemukakan di awal, bahwa saya ingin memberikan penekanan kepada kekuasaan. Ya, haus akan kekuasaan, menentang kekuasaan, memberikan kekuasaan, dan menyalahgunakan kekuasaan. Haman adalah seorang yang haus akan kekuasaan sehingga dia menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Ya. Mordekai memiliki prinsip yang menentang kekuasaan. Ya, dalam hal ini Mordekai tidak mau berlutut dan sujud di hadapan Haman, dan Raja Ahasveros adalah raja yang memberikan kekuasaan kepada Haman. Ya, karena arogansi yang dia miliki, kesombongan yang dia miliki. Ya, ketika dia mendengar alasan dari Haman untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, manusia bisa memiliki kekuasaan, memberikan kekuasaan, dan menyalahgunakan kekuasaan, bahkan menentang kekuasaan. Namun, Tuhan Allah adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Ia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja tanpa ada yang bisa menghalangi dan membatalkan apa yang Dia sudah rencanakan dan kehendaki. Ya. Dia sanggup melakukan apa saja tanpa ada yang bisa menghalangi rencana dan kehendaknya. Dia memiliki kekuasaan tertinggi. Ya. Sekalipun Tuhan tidak terlihat
sekalipun Tuhan tidak dapat dirasakan, namun kuasanya tetap terjadi. Kuasanya terus-menerus berlaku. Kekuasaannya lebih tinggi dari Raja Ahasveros, lebih tinggi dari Haman yang menyalahgunakan kekuasaan. Semua rencana jahat dari Haman sudah ada di bawah pengetahuannya. Sehingga sebelum rencana Haman diputuskan di pasal yang ketiga, Tuhan sudah menyatakan kedaulatan dan kekuasaannya untuk menjadikan Ester sebagai pengganti Wasti. Di mana Allah sudah menyatakan kuasanya untuk mengatur di mana Mordekai bisa menemukan tanpa sengaja rencana pembunuhan yang dilakukan oleh sida-sida terhadap Raja Ahasveros, sehingga nama Mordekai dituliskan atau tercatat di dalam buku sejarah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, melalui semua ini, rencana dan keputusan Haman untuk memusnahkan orang Yahudi bisa dibatalkan. Kita akan membahas ini di dalam pertemuan minggu-minggu selanjutnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam kisah ini merupakan satu penggenapan dari nubuatan yang dikatakan oleh Bileam yang dicatat di dalam pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-7 kitab Bilangan, yaitu air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Walau bagaimanapun juga bangsa Amalek tidak akan pernah bisa mengalahkan bangsa Israel. Dan tentu saja ini merupakan tipologi dari Yesus Kristus yang merupakan keturunan orang Yahudi yang mengalahkan maut yang diwakili oleh bangsa Amalek, yaitu melalui kebangkitannya, di mana Yesus memberikan kemenangan bagi orang-orang berdosa yang datang, yang percaya, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menyatakan kuasanya sekalipun dia tidak terlihat, adalah Tuhan Allah yang ada bersama setiap kita orang percaya. Yang diam-diam terus menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang bekerja. Seandainya kita berpikir bahwa Allah berjalan begitu lambat seperti yang terjadi di dalam pasal 3 ini. Ya, kita berpikir bahwa seharusnya adalah Mordekai yang saat itu langsung memiliki kedudukan kedua setelah raja. Menjadi Perdana Menteri, bukannya Haman. Bukankah Mordekai baru saja menyelamatkan raja dari kematian? Ya. Tetapi kita justru menjumpai bahwa Haman yang dipromosikan menjadi orang kedua. Kalau kita berbalik kepada pasal 3 ayat 1 ini, mungkin kita berpikir Allah tidak adil. Allah terlambat. Allah salah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat. Allah tidak pernah terlambat. Ya. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah salah. Ia selalu benar dan tepat waktu. Inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita sekarang ini sebagai orang percaya. Kita ada di bawah kekuasaan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Kuasanya sanggup melindungi kita, memelihara kita, menuntun langkah-langkah hidup kita ke depan. Seberapapun besar dan tingginya kuasa manusia, seberapapun besar dan tingginya kuasa-kuasa iblis dan antek-anteknya yang ingin menjamah dan menghancurkan kita, semua itu diketahui oleh Allah sebelumnya. Dan semua itu ada di bawah kontrol dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada apapun kuasa yang bisa menyentuh kita, menjamah kita, jika itu tidak sama dengan apa yang Allah rencanakan dan kehendaki. Semuanya tidak akan pernah bisa berlaku dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, inilah yang perlu kita pahami saat ini atau hari ini. Kalau kita berpikir bahwa Allah tidak adil,
Allah terlambat, Allah salah mengambil keputusan, kurang bijaksana. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Yang benar adalah ada kemungkinan kita tidak memahami bagaimana Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Di dalam memelihara, menjaga, menuntun, dan melindungi kita. Seringkali apa yang Allah nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan dan kita inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, sangat penting kita hari demi hari menyelaraskan cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir kita. Kitalah yang harus mendekat dan menyelaraskan dengan isi hati Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan kita terus-menerus belajar memahami siapa Allah kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kita pelajari, yang kita baca, dan kita taati hari demi hari. Hanya dengan demikian, maka sedikit demi sedikit hati kita akan menjadi lunak, lembut untuk bisa semakin mengerti isi hati Tuhan dan bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kita ke depan. Di dalam kita mengalami kasih kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil komitmen untuk lebih lagi mengasihi kebenaran firman Tuhan. Mengasihi perkataan-perkataan dan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita lebih bersemangat lagi di dalam kita menjalankan perintah-perintah yang Tuhan ingin kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan itu boleh Kau materikan dalam kehidupan kami dan menuntun langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Biar kami boleh sedikit demi sedikit terus menyelaraskan kehidupan kami dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bersama dengan setiap kami. Biarlah Engkau terus beracara di dalam kehidupan kami hari demi hari, pribadi lepas pribadi. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu mendatang di dalam kita mengikuti ibadah bersama, baik secara in person di dalam gedung gereja maupun melalui Zoom, via Zoom. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, hari Minggu mendatang kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus. Itu berarti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian yang akan mengikuti perjamuan kudus harap mempersiapkan roti dan cawan sebelum ibadah dimulai, supaya ketika perjamuan kudus dilaksanakan kita bisa menjalankannya dengan tertib. Selamat malam, Tuhan memberkati dan sampai jumpa.